Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safik Zahidan dari kelas B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurban. Pengertian kurban. Kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, kurban adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menurut syarak, kurban adalah beribadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qurban yang artinya dekat. Dalam Islam, kurban disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah yang artinya binatang sesembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Kurban berarti dekat, mendekat, atau disebut udhiyah atau dahiyah yang secara harfiah berarti hewan sembelihan. Bagi umat Islam, ritual kurban dilakukan pada bulan 10 Zulhijjah atau hari nahar dan 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau hari tasyrik, bertepatan pada hari raya Idul Adha. Selanjutnya yaitu sejarah kurban. Secara umum, ibadah kurban dalam Islam dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Adapun secara khusus atau syar'i, ibadah kurban dikaitkan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, yakni Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga usianya tua. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaruniai seorang anak kepadanya. Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun dikaruniai anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail. Hingga pada suatu hari, Nabi Ibrahim bermimpi mendapat perintah pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya satu-satunya itu. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail berkumpul kembali setelah beberapa waktu hingga kegembiraan Ibrahim terganggu oleh mimpinya yang menakutkan. Mimpi Nabi Ibrahim mengusik hidupnya. Sudah lama ia menginginkan seorang anak. Begitu dikaruniai anak, Nabi Ibrahim harus berpisah selama 12 tahun dan begitu sudah berumur 13 tahun ada perintah untuk mengkurbankan akan satu-satunya itu. Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpi yang telah dialami itu kepada anaknya, Nabi Ismail. Selain itu, Nabi Ibrahim juga meminta pendapat anaknya. Anaknya setuju dengan apa yang ada pada mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ismail siap untuk disembelih ayahnya meskipun berat hati. Tetapi Nabi Ibrahim tetap menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke suatu tempat yang sunyi di Mindah. Sebelum proses penyembelihan terjadi, Nabi Ismail mengajukan 3 syarat, yaitu yang pertama, sebelum menyembelih hendaknya Nabi Ibrahim menajamkan pisaunya supaya Nabi Ismail cepat mati dan tidak timbul rasa kasihan maupun penyesalan dari ayahnya. Ketika disembelih, muka Ismail harus ditutup agar tidak timbul rasa ragu dalam hati ayahnya karena rasa kasihan melihat wajah anaknya. Ketiga, bila penyembelihan telah selesai, agar pakaian Ismail dibawa ke hadapan ibunya sebagai bukti bahwa kurban telah dilaksanakan. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran secara jelas dalam surah As-Saffat ayat 101 sampai 102. Karena Nabi Ibrahim tabah dalam melaksanakan kurban dan rela anaknya yang disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah berupa kepala kambing yang disembelih Nabi Ibrahim, bukan anaknya. Kepala Nabi Ismail ditutup oleh kain, maka wajah Nabi Ismail tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala pun mengganti kepala Nabi Ismail dengan kepala kambing. Nabi Ismail pun selamat dari penyembelihan. Jadi, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim
bukanlah anaknya melainkan kepala kambing. Begitulah kisah asal-usul penyembelihan kurban setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah bersamaan dengan perintah melaksanakan solat Idul Adha pada tahun pertama sesampai beliau di Madinah. Maka perintah melaksanakan ibadah kurban itu dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Selanjutnya, dalil disyariatkannya kurban. Firman Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Selanjutnya, hukum berkurban. Kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban tetapi ia meninggalkan hal itu, maka ia hukumnya adalah makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 kambing kibasi yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Selanjutnya, syarat-syarat orang berkurban iaitu pertama, beragama Islam, kedua, baligh dan berakal, yang ketiga, merdeka, yang keempat, mampu. Selanjutnya, binatang yang diperbolehkan untuk kurban. Binatang atau hewan yang diperboleh untuk dikurbankan di antaranya adalah onta, sapi, kerbau dan kambing. Selain ketiga jenis hewan ini tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Umur hewan yang dikurbankan adalah jika domba yang berumur 1/2 tahun, kambing Jawa yang berumur 1 tahun, sapi yang berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun. Baik itu jantan maupun betina. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jadza', powel atau berumur 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selanjutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, aku mempunyai jadza'. Rasulullah SAW menjawab, berkurbanlah dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas. Jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah domba jadza'. Binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban, syarat-syarat binatang yang dijadikan kurban adalah binatang yang bebas dari aib atau cacat. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan berkurban dengan binatang yang aib seperti berikut ini. Penyakitnya terlihat dengan jelas, buta dan jelas terlihat kebutaannya, sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali, cacat yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencukupi, yaitu yang buta dengan kebutaan yang nampak sama sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali. Hadis riwayat Tirmizi seraya mengatakan hadis ini hasan sahih. Selain binatang yang aib di atas, binatang-binatang lain yang tidak diperbolehkan untuk dikurbankan adalah hatma',
ompong gigi depannya seluruhnya. Yang kedua asma' yang kulit tanduknya pecah. Selanjutnya umya atau buta. Selanjutnya taula yang mencari makan di perkebunan tidak digembalakan. Selanjutnya jarba' yang banyak penyakit kudisnya. Berkurban dengan binatang yang tidak bersuara, yang buntutnya terputus, yang bunting dan yang tidak ada sebagian telinga atau sebagian besar bokongnya tidak ada, tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Menurut yang tersahih dalam mazhab Syafi'i, bahwa yang bokong atau pantatnya terputus tidak mencukupi, begitu juga yang puting susunya tidak ada karena hilangnya sebagian organ yang dapat dimakan. Demikian juga yang ekornya terputus. Imam Syafi'i berkata, kami tidak memperbolehkan hadis tentang gigi sama sekali. Selanjutnya yaitu doa menyembelih hewan kurban. Adapun doanya yaitu Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walak, Allahumma taqabbal minni, yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah darimu dan bagimulah hewan kurban ini, ya Allah terimalah persembahanku ini. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang kurban ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.